Oke, langsung kita mulai saja ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, pada pertemuan ke-13 ini akan mempelajari terkait pengaplikasian pemikiran kreatif dan kritis pada bisnis ataupun kewirausahaan. Jadi, bagaimana kita mampu mengelola kreativitas kita untuk kita terapkan dalam dunia bisnis. Materi kita pada hari ini terkait hal tersebut. Nah, saya izin untuk share screen. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik. Jadi teman-teman semua, kita perlu memandang sudut pandang baru di mana dalam aturan bisnis sebenarnya itu masalah yang kita hadapi itu tidak berubah dalam kehidupan ini. Ini tidak hanya mengaca pada dunia bisnis saja ya, tapi kalau kita mengaca pada kehidupan kita secara global, sebenarnya masalah yang kita hadapi itu tidak berubah. Maksudnya gimana tidak berubah? Sering terjadi atau berulang-ulang masalah itu hampir sama gitu. Terus, tetapi bagaimana cara kita mengubah? Nah, kita perlu cara dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Misalnya, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda. Bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Nih, ada kata-kata, aturan paling sederhana dalam bisnis adalah jika kita mengerjakan hal yang paling mudah terlebih dahulu, maka sebenarnya kita telah banyak membuat kemajuan. Nah, jadi dalam dunia bisnis itu kita perlu memandang sudut pandang baru di mana tidak perlu melulu harus dalam lingkup besar, tapi ternyata malah hal terkecil pun itu yang dianggap atau hal yang paling mudah pun itulah yang dianggap membuat kemajuan yang besar. Nah, disinilah perlu kita ubah mindset kita. Bagaimana hubungannya dengan kreatif dan kritis ini dalam bisnis? Itu ada hubungannya. Kalau kita mampu mengubah sudut pandang kita menjadi lebih simple ya, kita katakan lebih simple, karena di sini kan dibilangnya mudah, berarti arti mudah itu lebih kita ke simple dan mudah dilakukan. Itu nanti akan mengeksplor diri kita, pola pikir kita tentunya dalam hal kreativitas itu akan membuat kemajuan meskipun sedikit. Nah, dalam dunia bisnis itu kata sedikit itu udah memiliki makna kemajuan. Dan gak ada kata gagal dalam dunia bisnis. Adanya yaitu sukses yang tertunda. Jadi, bagi teman-teman yang memiliki bisnis tentunya, bawalah perubahan walaupun hanya sedikit gitu. Terus ini, mengapa berpikir kritis dan kreatif itu penting untuk dimiliki, terutama dalam seorang wirausaha atau entrepreneur ini. Nah, kita mengacu nih bahwa esensial dari entrepreneur itu dia memiliki sebuah inovasi. Nah, dalam menerapkan inovasi itu pastinya kan nanti di pasar banyak pesaing, makanya dibutuhkan
USP atau unique selling point. Apa itu unique selling point? Nah, itu suatu produk kita namun tidak dimiliki oleh produk lain. Makanya perlu nih kita unique selling point ini. Jadi kita punya keunikan dalam produk kita. Yang nantinya dipasarkan pun kita punya keunikan juga dalam pemasarannya. Nah, misalnya secara singkat aja ya, secara mudahnya ayam geprek. Dulu itu orang nggak kenal ayam geprek, taunya cuma ayam, ya udah digoreng dan dibungkus sambal. Dan sekarang ada inovasi tentang ayam geprek. Nah, bahkan sekarang itu nggak cuma ayam geprek biasa yang digoreng, tapi ada ayam bakar geprek, nah dan sebagainya. Nah, itulah contoh singkat dalam dunia bisnis. Makanya kita perlu sebuah perubahan gitu. Nah, dari sini teman-teman semua, ada nggak apa sih perubahan yang kelihatan nyata dalam bisnis kalian? Ada yang punya bisnis? Rian Pradana punya bisnis? Mungkin kalau belum punya, ada semoga mata kuliah ini bisa kita menggali pola pikir kita agar menciptakan kreativitas dalam nantinya kita menerapkan bisnis, gitu nggih? Terus, nah, apakah kedua kemampuan tersebut dapat dilatih? Nah, kedua kemampuan ini apa? Pola pikir kritis dan kreatif. Ternyata berpikir kreatif ini, dapat dilatih dengan brainstorming. Dengan kita bertanya, bagaimana jika saya melakukan ini? Terus, bagaimana jika saya melakukan plan B? Apa konsekuensi yang saya dapat? Apa kemajuan dalam usaha ini akan terciptakan? Nah, dalam pola pelatihan seperti itu, kita akan menciptakan sebuah ide-ide baru dengan kita menggali pada diri kita. Saya kelemahannya ini, bagaimana kalau saya menciptakan usaha ini? Apa konsekuensi yang saya terima? Tapi secara sederhana kreativitas itu dia tidak membuat dirinya semakin down, tapi membuat dirinya semakin aktif untuk mengimplementasikan hasil-hasil kreativitasnya. Itu perlu diingat. Nah, terus kalau berpikir kritis, ini juga perlu dilatih dengan pertanyaan yang asumsinya yang sudah ada, membuat alasan yang logis, yang tadi ya mungkin ya, dengan kreativitas. Bagaimana jika saya melakukan plan B? Maka secara kritisnya, kita harus menjawab pertanyaan kreativitasnya tadi. Bagaimana alasan saya untuk menerapkan kreativitas ini? Apa yang mendorong saya? Nah, itu perlu ditanyakan. Agar apa? Kalau kita sudah yakin sama usaha kita, tentunya kita juga akan mengimplementasikannya dengan mudah. Terus, ada nih, dalam menerapkan dua kemampuan itu, ternyata kita bisa melatihnya melalui metode Seeking Heads. Apa itu? Metode yang memaksa untuk mengesampingkan cara pandangan kita atau penglihatan kita melihat sesuatu yang kamu kenakan. Nah, tiap yang kamu kenakan itu akan memiliki peran dan cara berpikir yang berbeda. Bagaimana kok bisa seperti itu? Nah, kita perlu nih. Jadi dalam metode Seeking Heads ini, kita perlu white hat, di mana ini nanti berfokus dalam menganalisa informasi dan data yang tersedia serta mempelajari lebih lanjut. Ada red hat, melihat suatu rencana yang dengan intuisi, emosi, dan perasaan termasuk aspek emosional dari orang yang terkait dengan rencana tersebut. Ada black hat, di mana melihat hal-hal negatif yang mungkin muncul. Sorotlah titik lemah dalam suatu rencana. Terus ada yellow hat, di mana berpikir secara optimis
akan membantu melihat manfaat dari suatu rencana. Terus green hat, yaitu mengembangkan solusi kreatif secara bebas tanpa khawatir mengenai kritikan terhadap ide kalian atau ide kita. Blue hat itu menjadikan orang yang mengontrol jalannya diskusi. Jadi menjadi orang yang mengontrol jalannya diskusi. Jadi kita sebagai leader harus mampu mengontrol jalannya diskusi. Jadi teman-teman, dari ke-6 ini perlu kita fokuskan. Kenapa? Karena ini sebagai metode agar kita memiliki kemampuan kreatif dan kritis kita dilatih. Jadi melatih tentang kemampuan kritis dan kreatif kita melalui metode shifting head ini. Terus kreativitas dalam bisnis. Jadi kreatif dalam usaha itu apa? Jadi kreatif membuat usaha baru, kreatif dalam periklanan atau marketing, kreatif dalam mengemas produk, kreatif dalam menciptakan brand produk, kreatif dalam mengatasi masalah. Nah, kelima ini bisa kita buat kreativitas dalam dunia bisnis. Atau enggak ada pandangan lain terkait kelima ini, mungkin penambahan apa Bu? Kayak gitu. Boleh on cam? Boleh untuk direspon on mic. Oke, kalau belum ada pertanyaan, berarti selain itu ada juga tips untuk mengasah kreativitas. Nah, ini menciptakan tujuan yang jelas agar menciptakan ide-ide yang jelas. Jadi, kenapa tadi ada bagaimana jika? Nah, bagaimana jika ini, jika kita gali, kita harus mampu memiliki menciptakan tujuan yang jelas dari bisnis kita, sehingga endingnya kita mampu mengembangkan ide-ide yang jelas juga. Terus mempelajari kemampuan yang fundamental yang diperlukan, fokus pada aktivitas kreatif, keluar dari zona nyaman. Nah, penting nih keluar dari zona nyaman. Contohnya apa? Keluar dari zona nyaman, teman-teman. Contoh yang dulu lagi booming-boomingnya itu Gojek ya, teman-teman. Dimana Gojek itu dari ojek biasa yang dimana ada tempat, maksudnya pangkalan ojek, cara itu keluar dari zona nyaman, dibuatlah sebuah lingkup digital berupa aplikasi yang mana customer itu mampu mendapatkan ojek ini tanpa harus ke pangkalan. Nah, itulah yang dinamakan keluar dari zona nyaman, di mana adanya perubahan baru gitu. Kalau contoh kecilnya yaitu ya dalam usaha produk makanan. Sekarang es teh itu banyak varian rasa. Nah, itu termasuk sebuah inovasi dalam produk yang mana mereka itu keluar dari zona nyaman. Yang dulunya es teh itu rasanya original biasa, mungkin ya melati, jasmine, dan sebagainya. Sekarang ada perpaduan kasih coklat, kasih rasa lain, dan sebagainya. Nah, inilah perubahan di mana masyarakat telah membuat sebuah inovasi keluar dari zona nyaman mereka, sehingga banyak produk-produk yang ditawarkannya pun juga menarik tentunya. Terus yang keenam, mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan pengalaman. Tertuju memotivasi non-material. 8. Memiliki ketekunan, semangat, kedisiplinan, dan kegigihan dalam melakukan sesuatu. 9. Percaya bahwa kita itu kreatif. Jadi kita harus percaya bahwa pada diri kita ini ya kita kreatif orangnya gitu.
Terus 10-nya itu mengevaluasi ide-ide sendiri secara jujur. Jadi dalam kita menciptakan usaha, kita juga perlu nih evaluasi diri kita. Kenapa pendapatan atau labanya sekian? Alasannya apa? Oh ternyata mungkin ada yang kekurangan ini. Nah itulah perlunya kita mengevaluasi atau enggak terkait bisnis untuk kreativitas produk. Tadi yang saya sampaikan, kalau produk kita biasa, otomatis kita perlu nih mengevaluasi karena banyak pesaing. Makanya tadi dibutuhkan unique selling product. Nah, makanya pola unique selling product ini harus terikat pada kita yang mampu berpikir kreatif dan kritis, teman-teman. Itu ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini itu terkait dengan kreativitas produk. Coba kita lihat sama-sama. Sekarang dilihat dari ini dulu ya. Ini nyiptain sebuah rak buku di mana bisa di tempat duduk ternyata sambil kita membaca. Bentuknya sebuah kreatif. Nah, ini juga kita perlu nih belajar. Ternyata sebuah inovasi untuk menciptakan kreativitas itu penting, teman-teman. Benar ya. Nah, terus kita lihat juga nih ada semangka. Semangkanya dibuat bentuk love. Nah, ini sebuah contoh bahwa mungkin petani ya. Petani itu udah memiliki kreativitas bahwa dia tidak hanya membuat sebuah menanam semangka secara biasa, tetapi ternyata mungkin mulai dari bibit semangka itu dibentuk atau dikasih tempat agar bentuknya dari semangka itu bisa sesuai keinginan. Nah, itulah contoh simpelnya seperti itu. Terus kalau kita lihat nih, ini tangga. Tapi dalam tangga ini dirancang di mana kita mampu nih dengan inovasi yang kelihatan estetik. Nah, kelihatan estetik inilah dinamakan sebuah kreativitas dalam produk. Sedangkan yang ini untuk menyaring teh. Nah, kalau kita lihat ternyata banyak ya macam-macam yang bentuknya lucu-lucu seperti ini. Ini bisa menciptakan sebuah kreativitas produk, teman-teman. Nah, terus kreatif menjadi sangat penting karena wirausaha yang kreatif dapat meluncurkan produk yang belum pernah dibuat di pasar. Nah, jadi wirausaha atau entrepreneur yang kreatif ini bisa menciptakan sebuah produk yang belum pernah di pasar atau yang ternyata sudah ada di pasar tapi perlu perkembangan atau pengembangan dalam produk tersebut. Itu juga bisa. Terus kreatif itu bukanlah peniru. Seseorang yang kreatif bukanlah peniru, melainkan mereka leader. Kenapa leader? Karena dia memimpin nih bisnis ini untuk unique selling product di masyarakat itu dia pertama. Otomatis secara dia bukan peniru dan dia mampu menjadi leader dari produk-produk lain kayak gitu. First, a more advantage, di mana menjadi keuntungan dari seorang penjualnya. Terus, kreativitas dapat mencari cara atau jalan keluar baru, membuka terobosan-terobosan dalam menciptakan perbedaan yang
menonjol dan disukai pasar. Terus risikonya bagian dari kehidupan seorang entrepreneur itu sehari-hari. Nah, kenapa sehari-hari? Jadi seorang entrepreneur itu mereka harus memutar otaknya bagaimana usaha ini dengan jalan. Makanya seorang entrepreneur itu memang memiliki resikonya bukan tinggi, tapi resikonya dijalani setiap harinya. Terus kreativitas itu menghubungkan titik yang terpisah atau dan terisolasi. Dari sini ada yang ditanyakan. Nah, ini contoh tas daur ulang. Dimana ini plastik bekas dari sabun bisa, dari jajanan snack-snack bisa, didaur ulang menjadi sebuah tas. Ini bahkan dibuat sebagai sandal. Mungkin bukan sandalnya, tetapi lebih ke gambar ininya ya, kulit sandalnya ya. Terus teman-teman, ini itu ada hambatan kreativitas, di mana hambatan persepsi, emosi, culture, lingkungan, terus intelektual. Nah, kenapa persepsi itu bisa menjadi sebuah hambatan? Bisa dijelaskan, Peter? Bisa dibilang Bisa dijelaskan? bisa dibilang Kenapa hambatan persepsi itu? Kenapa persepsi mampu menjadi hambatan dalam kreativitas? ini kalau nggak salah gak apa-apa ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Batas posesif itu lebih tepatnya ke batasan ide. Lebih tepatnya apa? Batasan ide atau pikiran. Terus? Terus yang emosi itu pertama persepsi, terus yang kedua emosi. Jadi mungkin gini ya, kenapa persepsi bisa menjadi hambatan? Nah, banyak orang pembisnis dia yang mungkin banyak teori atau persepsi. Ini kalau saya jalankan poin A, ini bakalan gini. Ini kalau saya jalankan poin B, resikonya bakalan begini. Nah, itu kan banyak persepsi nih. Kalau banyak persepsi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi ya apa yang terjadi ya tidak akan segera bertindak. Padahal untuk seorang pebisnis itu dibutuhkanlah orang yang cekatan, semangat, jujur untuk bertindak. Nah, makanya orang yang banyak persepsi ini akan menghambat seseorang tersebut menjalankan usahanya. Poin pentingnya di situ, teman-teman. Terus kalau emosi, kenapa emosi juga menghambat? Jadi, seorang pebisnis itu harusnya tidak mudah baper. Nah, ini penting. Kenapa tidak mudah baper? Pertama, dia menjalankan tugasnya itu nantinya ketemu banyak customer. Nah, kedua, dari customer itu otomatis nanti ada kritikan yang masuk atas produknya. Di sini, secara singkat, nggak boleh ada kata emosi untuk penyampaian kritik. Makanya seorang pembisnis atau seorang entrepreneur itu harus mampu menerima masukan dari customer-nya atau bisa kita katakan legowo gitu. Terus culture.
budaya. Budaya juga bisa menghambat, di mana biasanya mungkin budaya itu lebih condong ke kalau fashion ya mungkin ya, atau enggak ke makanan. Nah, banyak makanan-makanan dari mungkin Korean food itu mungkin bisa terus yang di Indonesia ini, makanan Indonesia itu juga bisa menghambat adanya kreativitas. Dimana mungkin kalau lingkungan kita, dimana culture sama lingkungan ini saling berkaitan, dimana misalnya lingkungan kita ini dominan dengan makanan tradisional, ternyata kita masuk nih berjualan makanan Korean food. Nah, disinilah nanti akan menjadi hambatan untuk kita melaksanakan bisnis kita, dimana ternyata rasa atau cita rasa masyarakat sekitar atau lingkungan kita lebih suka masakan Indonesia daripada masakan luar. Nah, disinilah menjadi hambatan kreativitas kita. Makanya mau tidak mau kita harus mengikuti lingkungan kita itu sukanya apa. Nah, disinilah mungkin terjadi hambatan-hambatan yang harus butuhkan penyesuaian. Terus intelektual itu juga menjadi hambatan. Kenapa intelektual menjadi hambatan? Ya, karena bukan berarti orang yang cerdas, orang yang pendidikannya tinggi, itu dia mampu menerapkan bisnis dengan baik. Bukan. Jadi, orang yang intelektualnya tinggi itu itu bukan berarti dia mampu menciptakan bisnis dengan baik. Sedangkan orang yang orang yang mungkin pendidikannya standar, itu bukan berarti bahwa mereka tidak bisa menciptakan sebuah bisnis besar. Nah, disinilah persepsi-persepsi itu terkait dengan intelektual dari seseorang. Gitu. Makanya disampaikan bahwa 90% pembisnis offline itu gagal berbisnis di dunia online. Makanya dalam hal tersebut dibutuhkanlah standar kita. Ya kita mungkin bisa nih bisnis offline, tapi kita harus mengikuti perkembangan zaman melalui bisnis online. Makanya kenapa nantinya persepsi, emosi, culture, lingkungan, intelektual apabila dilaksanakan dengan online, di mana itu mungkin bisa tercipta secara global ya teman-teman. Jadi bisa kita ketahui bahwa nantinya pasar pun mampu menerima dengan mudah dengan customer-customer yang berbeda. Tuh. Terus teknik meningkatkan kreativitas dengan teknik create dan teknik visual. Jadi create itu membuat kombinasi baru, menggunakan input yang random, membuat eliminasi, menggunakan alternatif, mencoba cara terbaik, dan kasus ekstrim. Nah, ini perlu kalian ketahui ya, mungkin ini bisa dicatat, bahwa teknik meningkatkan kreativitas itu bisa menggunakan teknik create. Terus ada teknik visual, yaitu berhubungan dengan seeing, penglihatan, imajinasi, dan menggambar. Itu. Terus prinsip-prinsip berpikir kreatif, itu pola pikir kreatif diawali oleh teori ketidaksempurnaan. Jadi berpikir kreatif itu juga bisa diawali dengan teori ketidaksempurnaan, teman-teman. Terus berpikir tidak sama dengan pesaing. Tadi, unique selling point dalam usaha kita, unique selling product dalam usaha kita. Terus berpikir lebih mendetail, memiliki hasil yang sempurna, harus menghasilkan sebuah solusi. 1% pengetahuan, 90% imajinasi. Jadi, orang yang kreatif itu penuh imajinasi. Meskipun dibutuhkan juga yang asli pengetahuan. Nah, nih. Ini bisa kita lihat bahwa pola pikir kreatif itu diawali oleh teori ketidaksempurnaan, di mana adanya kegagalan terlebih dahulu dalam bisnis kita, sehingga itu dinamakan tadi yang kita sebutkan. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Makanya setelah mungkin kita
adanya teori ketidaksempurnaan ini kita bisa gali lagi menjadi sebuah produk yang lebih baik kayak gitu. Ini contoh berpikir tidak sama dengan pesaing yang kita ketahui pada umumnya mie banyaknya warnanya seperti ini, ternyata bisa diubah nih dengan mungkin ini dengan campuran bayam atau apa kayak gitu ya. Yang terpenting gunakanlah poin kejujuran dalam bisnis gitu. Nah, ini sebuah kreatif produk pada packaging, di mana ini creepy dengan produk yang sifatnya bukan plastik lagi nih, gitu. Ini bahkan ini mie dengan produk yang seperti ini tuh udah sebuah inovasi daripada yang dulu-dulu. Ini dengan kaleng, link, ini sebuah inovasi teman-teman. Nah, ini tuh teh, tapi mereka membuat dengan beberapa macam atau di custom oleh beberapa ikon animasi. Nah, ini termasuknya bentuknya lucu. Nah, ini sebuah inovasi produk yang bisa kita tiru teman-teman. Ya mungkin bisa kita kembangkan lagi. Ini paper bag dari kertas. Nah, 1% knowledge, pengetahuan, 99% imagination, imajinasi. Imagination is more important than knowledge. Nah, kreativitas terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Kreativitas 99,9% didapat karena memulai, bukan memikirkan. Tadi, kenapa banyak persepsi itu mampu menghambat? Karena dia banyak memikirkan. Makanya, saya sampaikan tadi, harus kita implementasikan secara cepat, atau kita mulai sebuah bisnis itu. Kalau bisnis itu harus nyetrik, dia harus cepat tanggap, dan cepat tanggap dan semangat dalam menjalankan bisnisnya. Nah, dari sini teman-teman ada yang ditanyakan tentang materi pada pagi hari ini? Ya, boleh Peter, silakan. Baik Bu, terima kasih atas waktu Ibu. Jadi apa yang saya tangkap dari materi Ibu dari slide awal sampai slide akhir itu berarti memandang ubah ke positif sebagai seorang wirausaha melalui inovasi, ide-ide, perbedaan, dan kolaborasi dan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti bagaimana jika kita melakukan asumsi yang sudah ada, peran yang berbeda dari 6 hal tadi, terus keluar dari comfort zone dengan mengembangkan ide dan hambatan-hambatan seperti persepsi, emosi, kultural, lingkungan, intelektual dengan kreativitas. Gitu Bu. Ya, betul. Jadi kuncinya dalam inti dari materi pada pagi hari ini bahwa ternyata dalam bisnis itu kita harus mengimplementasikan pola pikir kreatif dan kritis kita, di mana apabila kita memiliki kreativitas dan kritis yang tinggi, pola pikir kritis tinggi, maka secara kita akan memiliki sebuah inovasi-inovasi dalam menciptakan sebuah produk. Nah, untuk menciptakan sebuah inovasi ini, bakalnya kita mempunyai unit selling product. Ketika kita mampu memberikan unique selling product pada pesaing kita atau di kancah pasar produk kita, maka kita akan mampu nih bersaing dalam hal tersebut, atau enggak kita mampu menciptakan kreativitas dalam bisnis kita untuk diterima, yang pastinya mampu diterima oleh masyarakat atas produk kreativitas kita gitu. Ada yang mau ditambahi, Peter? Sudah Ibu, terima kasih. Baik.
Nah, ini udah selesai. Sebelumnya ini saya beri kesempatan untuk Rian Pradana, Rizal Fahrur, Himawan untuk bertanya mungkin ya. Atau enggak memberikan asumsi. Ternyata saya punya bisnis, Bu, seperti ini. Nah, bisa kita sharingkan dulu sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Ada? Dari saya belum ada, Bu. Belum ada. Himawan udah punya produk? Belum ada, Bu. Ada keinginan untuk menciptakan sesuatu? Maksudnya terluar ide? Kalau menciptakan pikiran, cuman kalau pemasarannya ada. Apa itu? Boleh nggak diceritakan nih? Nah, soalnya kan di rumah kan keluarga punya toko, terus ada niatan mengembangkan bisnisnya. Terus? Udah? Udah, Bu. Oh gitu. Oke, ya udah. Mungkin bisa kita akhiri dulu pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan tentunya berkah. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup. Untuk presensi, tunggu sebentar ya setelah upload video. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.